Ya, sejak pelaksanaan pembelajaran tatap muka digelar di Jawa Tengah, muncul klaster baru yang menyasar siswa dan guru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung bersama kontributor Rahman Pratama di Semarang, Jawa Tengah. Ya, Rahman, bagaimana kabar terbaru soal klaster pembelajaran tatap muka di wilayah Jawa Tengah ini? Iya, Popi dan juga pemirsa, jadi memang betul sekali sejak kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran ketika kemudian daerah telah turun level PPKM ketiga dan juga kedua, maka pembelajaran tatap muka dapat digelar. Dan dampak dari pembelajaran tatap muka yang digelar terdapat klaster PTM ya, pembelajaran tatap muka di beberapa wilayah. Sebenarnya kemarin disebutkan ada 4 wilayah, diantaranya Purbalingga, kemudian Jepara, Semarang, dan juga Blora. Namun setelah kami telusuri, memang klaster ini berada di sejumlah daerah tersebut, namun hanya di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan 2 sekolah yang memang muncul klaster COVID-19, yaitu di SMP 3 dan juga SMP Negeri 4 Brebes, di mana ada puluhan siswa yang terpapar COVID-19 dan mereka juga dalam satu angkatan begitu, dalam ruang kelas yang bersama ya di SMP 3 dan juga SMP 4. SMP 3 ada sekitar 61 siswa, sementara di SMP 4 ada sekitar 90 siswa. Selain Purbalingga, ada juga Jepara yang memang diakui ada klaster PTM. Di Jepara di salah satu MTS swasta di Jepara, di mana di sana ada sekitar 25 siswa dalam satu kelas juga yang terpapar COVID-19. Kemudian dilakukan tracking dan kembali ditemukan 12 siswa yang terpapar COVID-19. Sementara di Kota Semarang dan juga di Kabupaten Blora, ini dibantah ketika disebutkan sebagai klaster PTM. Karena Wali Kota Semarang, kalau di Kota Semarang sendiri mengatakan bahwa ada 7 siswa dan 1 guru yang terpapar COVID-19 tersebut ini berada di beberapa sekolah dan tidak dalam satu kelas. Di Kota Semarang ada 3 sekolah yang memang jumlahnya sekitar ada 7 anak didik dan juga ada seorang guru, dan Wali Kota Semarang mengatakan mereka terpapar bukan dalam kegiatan pembelajaran tatap muka, melainkan diduga terpapar saat melakukan aktivitas di luar pembelajaran tatap muka. Hal itu juga dikuatkan ketika kemudian melakukan tracking, tidak ada siswa maupun guru yang lain yang terpapar COVID-19. Hal yang sama juga terjadi di Blora. Di Blora, Wakil Bupati Blora juga membantah jika disebut klaster PTM, karena di Blora disebutkan ada 44 guru yang terkonfirmasi positif COVID-19. Itu terjadi ketika PTM digelar. Sebelum PTM digelar memang ada 8.000 guru yang dilakukan swab tes antigen dan terdapat 44 guru yang terpapar COVID-19. Artinya di Jawa Tengah dapat dikonfirmasi bahwa klaster PTM itu terjadi di Kabupaten Jepara dan juga di Kabupaten Purbalingga. Untuk merespon hal itu, Gubernur Jawa Tengah telah meminta kepada Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan testing dan juga tracking begitu ya, untuk menelusuri dan juga melakukan penelusuran terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Di Kabupaten Jepara dan juga di Kabupaten Purbalingga, PTM untuk sementara waktu ini dihentikan mulai dari jenjang PAUD, kemudian TK, SD, SMP hingga SMA. Itu tidak diizinkan di 2 wilayah tersebut hingga batas waktu yang belum bisa dipastikan. Popi. Ya, lalu ke depannya bagaimana langkah pemerintah dalam penanganan dan pencegahannya agar tidak kembali terjadi klaster PTM ini? Kemarin kita mendengar bahwa Gubernur Ganjar katanya juga melakukan kebijakan baru soal swab antigen untuk semua orang yang melakukan PTM ini, termasuk juga anak didik. Apakah benar demikian, Rahman? Ya, Popi, betul sekali. Itu memang disampaikan Gubernur Jawa Tengah merespon dengan munculnya klaster PTM di Jawa Tengah, di Kabupaten Jepara dan juga Kabupaten Purbalingga, dan beberapa di Kota Semarang dan juga di Blora, meminta untuk swab tes antigen dilakukan kepada para guru dan juga para siswa yang mengikuti PTM. Sampai dengan saat ini memang beberapa guru dan siswa sudah melakukan swab tes antigen, dan memang belum diketahui hasilnya apakah kemudian ada penambahan
jumlah kasus klaster PTM di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah ini. Selain kemudian melakukan swab test antigen, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga meminta untuk seluruh sekolah ya, seluruh dinas pendidikan begitu melakukan atau memberikan vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh kepada para siswa yang notabene memang sudah berusia di atas 12 tahun, diminta untuk diberikan vaksinasi COVID-19 termasuk juga para guru dan juga petugas pendidikan, sehingga kemudian ketika digelar PTM tersebut mereka sudah kemudian memiliki herd immunity atau kekebalan kelompok yang bisa terhindar dari COVID-19. Poppy. Baik Rahman, terima kasih untuk informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu.